Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahful Fuad, NIM 2020610588. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Sistem Marketing Industri Halal pada Penyedia Logistik Halal, studi kasus penyedia logistik wahana. Latar belakang yang kami ambil di sini adalah kita ketahui bahwasanya negara Indonesia mayoritas Muslim dan pada saat sekarang sedang mewujudkan sistem ekonomi syariah dengan adanya master plan aksi. Ada beberapa hasil dari master plan aksi ini yang salah satunya di dalamnya terdapat tentang halal value chain yang dalam pembahasan ini lebih sering disebut dengan istilah logistik halal lah. Dengan mayoritas muslim yang seperti itu, lalu dengan adanya master plan aksi, otomatis Indonesia saat ini lagi penerapan tentang halal value chain ini, atau kita sebut dengan logistik halal ini sedang menuju seperti negara-negara maju. Maju dalam artian tentang ekonomi syariahnya. Kita sebut tetangga sebelah, yakni Malaysia. Apa sih logistik halal? Kalau kita ketahui ya, logistik halal adalah proses mengelola pengadaan, pergerakan, menyimpan dan penanganan bahan, bagian ternak dan produk jadi atau produk dalam proses, baik makanan dan non-makanan, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi terkait melalui organisasi dan rantai pasokan sesuai dengan standar umum, prinsip-prinsip hukum syariah. Atau lebih ringkasnya adalah barang tersebut mulai dari proses awalnya hingga proses jadi dan pendistribusiannya tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Jadi mulai dari, kalau kita ibaratkan kepada hewan ya, mulai dari penyembelihannya sampai nantinya pengantaran kepada orang yang akan menggunakan hewan tersebut, itu halal mulai dari awal hingga akhir. Mungkin seperti itu. Lah, hal-hal seperti itu di Indonesia ini lagi meningkat lah. Peningkatan permintaan produk halal yang semakin meningkat mendorong kebutuhan pentingnya logistik halal. Jadi karena sekarang marak ya, dikit-dikit MUI harus ada label MUI halal, MUI halal, MUI halal. Otomatis tersebut mendorong kebutuhan pentingnya logistik halal, hingga makanya ada master plan aksi tersebut. Nah, dalam hal tersebut perlu adanya pemasaran yang dilakukan untuk menjadikan logistik halal ini berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai mana? Sesuai dengan master plan aksi tersebut. Lah, hal tersebutlah yang melatar belakangi kami untuk melakukan hal tersebut. Lah, pemasaran yang dilakukan oleh penyedia logistik tersebut berupaya dalam mewujudkan sistem logistik halal serta mewujudkan master plan yang bisa meningkatkan sistem ekonomi Indonesia, khususnya yang berada pada sistem syariah. Seperti itu. Nanti pada akhirnya halal value chain ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau mungkin di Indonesia ini masih belum seberapa ini ya, tapi kalau di negara-negara yang sudah penerapan syariahnya luar biasa, ini sudah menjadi hal yang diterapkan seperti itu. Ya, makanya dari hal tersebutlah yang melatar belakangi kami untuk melakukan judul tersebut. Lah, rumusan masalah di sini kami ada dua. Yang pertama ini, bagaimana bentuk marketing industri halal pada penyedia logistik halal. Itu yang pertama, bentuk marketing industri halalnya. Itu seperti apa? Yang kedua, bagaimana model marketing industri halal yang dilakukan penyedia logistik halal wahana. Jadi kalau yang atas ini masih berbentuk umum, yang di rumusan masalah yang kedua ini sudah mengerucut ke studi kasusnya tersebut tentang logistik halal wahana, seperti itu. Lalu tujuan penelitiannya tentunya untuk mengetahui bagaimana bentuk marketing industri halal pada penyedia logistik halal ini secara umum. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana model marketing industri halal yang dilakukan penyedia logistik halal wahana, seperti itu. Lah, untuk perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, yang pertama ini dari Ada Ashari tahun 2021,
dengan judul pengembangan sistem logistik halal di Indonesia. Nah, persamaan yang akan kami lakukan dengan punyanya Azhari pada tahun 2021 ini, ya ini kedua-duanya sama meneliti tentang sistem logistik halal. Namun untuk perbedaannya, penelitian terdahulu dilakukan dengan menggunakan review literatur, sedangkan penelitian kami dilakukan menggunakan studi kasus. Yang kedua ini ada dari Muhammad Sayuti, tahunnya masih sama, tahun 2021, penerapan halal logistik pada distribusi daging sapi di Kabupaten Karawang. Persamaannya meneliti tentang logistik halal, perbedaannya kalau yang dulu ini studi fenomenologi, kalau yang sekarang ini kami menggunakan studi kasus, seperti itu. Lalu ada Irma di tahun 2020 dengan judul pengembangan model bisnis halal logistik transportasi berbasiskan BMC. Seperti itu. Persamaannya sama-sama meneliti tentang halal logistik. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian ini saat ini dilakukan melalui studi kasus. Lalu untuk yang selanjutnya ada Fakiatul Maria Waharini pada tahun 2018 dengan judul model pengembangan industri halal food di Indonesia. Persamaannya sama-sama meneliti industri halal dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu dilakukan dengan metode telaah literatur, sedangkan pada saat ini dengan studi kasus. Lalu ada Kanapati, ini tahun 2017, halal logistik opportunities and challenge. Persamaannya sama-sama meneliti logistik halal dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu dilakukan dengan metode didasarkan pada penelitian yang sudah ada yang diterbitkan dalam Journal of Islamic Marketing tentang logistik halal, sedangkan penelitian saat ini dilakukan dengan metode studi kasus. Lalu ada Abid Halem pada tahun 2017, What Successful Adoption of Halal Logistic and its Implication for the Stakeholders. Persamaannya ini sama-sama meneliti tentang logistik halal, lalu perbedaannya kalau ini dilakukan dengan metode kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini dilakukan dengan metode kualitatif, studi kasus, seperti itu. Untuk landasan teorinya sendiri, landasan teori yang pertama di sini kami ngambil marketing. Dengan kenapa ngambil marketing seperti itu ya di landasan teori? Ya karena di sini juga ada sistem marketingnya juga. Nah, makanya dari semuanya disebut marketing itu bisa diartikan suatu proses penyampaian yang produk jasa maupun non jasa yang menciptakan nilai sehingga dapat menginformasikan kepada pihak lain. Yang kedua, landasan teorinya kami menggunakan yang konsep halal, ya karena sesuai dengan judul kami juga seperti itu. Lalu yang ketiga ada logistik halal tentunya, karena di sini kami tentang meneliti tentang logistik halal tersebut. Lalu yang keempat kualitas layanan penyedia logistik halal, karena di sini kami studi kasusnya pada penyedia logistik halal. Kami mengambil 4 landasan teori tersebut sesuai dengan judul kami yang ada di atas seperti itu. Lalu kerangka pemikiran ini dimulai dari mana? Dimulai dari fenomena marketing industri halal. Seperti yang kami utarakan di atas tentang keresahan kami tentang fenomena marketing industri halal. Lalu di sana masuk kepada kajian teoritis. Kajian-kajian teoritis tadi juga ada seperti halnya landasan teorinya seperti itu. Lalu ini diarahkan kepada informan. Lah, informannya ini siapa sih? Tentunya pihak internal dan pihak eksternal dari penyedia layanan logistik halal. Yang mana di kasus kami, yaitu logistik halal wahana, seperti itu. Nah, dari kajian teoritis dan informan ini, nanti kita padukan, sampailah kepada penggalian tentang analisis sistem marketing industri halal pada penyedia logistik halal. Seperti itulah gambaran kerangka pemikiran kami seperti itu, dari fenomena masuk ke kajian teoritis,
digabungkan dengan informan yang ada, sampailah kepada penggalian tentang analisis sistem marketing industri halal pada penyedia logistik halal, nantinya di studi kasus logistik wahana, seperti itu. Sampai pada metode penelitian. Di sini rancangan penelitian kami menggunakan kualitatif, ya. Lalu batasan penelitian kami berada pada penyedia layanan logistik halal wahana. Penelitian kami hanya sampai di logistik halal wahana karena kami menggunakan pendekatan studi kasus. Lalu untuk informannya pihak internal dan eksternal dari penyedia logistik halal wahana. Ya, informannya karena kami ambil studi kasus, akhirnya kami menggunakan hanya di internal dan eksternalnya, seperti itu. Lalu di sini sampai di teknik analisis. Lah, di sini kami menggunakan teknik analisis triangulasi metode penyelesaian dan juga triangulasi teori. Yang mana nanti ini sesuai dengan studi kasus yang akan kami ambil. Lalu untuk teknik pengumpulan data kami yang pertama karena studi kasus kami harus wawancara kepada pihak informan, pihak internal dan eksternal dari penyedia layanan logistik halal tersebut. Lalu kami teknik pengumpulan datanya juga observasi. Kami bukan hanya wawancara, kami juga observasi ke penyedia logistik halal wahana tersebut. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi. Kami juga akan mendokumentasikan untuk pengumpulan data yang akan kami lakukan, seperti itu. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.